Hai, selamat datang di channel gua Filmin. Oke, di video kali ini gua mau merangkum alur cerita film Mulan. Film ini diawali dengan seorang anak perempuan yang bernama Mulan yang sedang berlatih menggunakan sebuah tongkat yang dipantau oleh ayahnya sendiri. Scene pun berganti dengan menampilkan sebuah bangunan melingkar yang di dalamnya terdapat banyak keluarga, termasuk keluarga Mulan. Di sana terlihat Mulan yang sedang mengejar ayam yang ingin dimasukkan ke sebuah kandang. Tapi ayam itu malah lari ke sana kemari hingga naik ke atap, dan Mulan tetap mengejar ayam itu. Hingga ayam itu pun turun dari atap dan terlihat adik Mulan membuka pintu kandang ayam tersebut, dan ayam itu pun masuk ke kandangnya. Sementara Mulan yang masih di atap tiba-tiba terpleset dan membuat orang berteriak. Namun karena Mulan memiliki kemampuan Qi yang hebat, akhirnya ia mampu mengontrol dirinya. Namun bukannya dipuji karena kemampuannya yang hebat, Mulan dipandang pesimis oleh orang sekitar. Scene pun berganti. Di suatu malam terlihat Mulan yang sedang menyisir rambut adiknya. Lalu tiba-tiba ia mendengar percakapan kedua orang tuanya yang mengatakan kalau dirinya bukanlah anak laki-laki. Dia adalah anak perempuan membawa kehormatan melalui pernikahan. Ibu Mulan khawatir kalau Mulan dicap sebagai seorang penyihir nantinya. Akhirnya ayahnya pun menemui Mulan dan menyuruhnya untuk menyimpan Qi-nya, karena Qi hanya untuk seorang prajurit dan bukan untuk anak perempuan. Dan film Mulan pun dimulai. Suatu hari di sebuah jalan sutra atau jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan barat laut Cina. Terlihat seorang pedagang laki-laki yang bernama Red Face bersama dengan 3 ekor untanya. Ia melihat sosok perempuan dari kejauhan yang tidak begitu jelas terlihat, di mana sosok perempuan itu bernama Xianlang, seorang penyihir kuat yang bisa berubah menjadi seekor burung dan bekerja untuk Borikan. Xianlang bekerja untuk Borikan karena Borikan memberikan tempat untuk Xianlang. Karena Xianlang tidak diterima dan tidak diberikan tempat di kota kekaisaran kaisar, maka dari itu Xianlang membantu Borikan untuk menghancurkan kota kekaisaran. Red Face pun mengusap matanya menggunakan kain yang ada di tangannya, dan tiba-tiba perempuan itu seketika terlihat jelas di depannya. Dan pada akhirnya ia seperti terhipnotis dan kemudian tubuhnya dirasuki oleh Xianlang. Setelah dirasuki, Red Face pun melanjutkan perjalanannya menuju ke suatu tempat perdagangan yang bernama Garnison. Setelah sampai di tempat perdagangan, terlihat prajurit pertahanan di tempat perdagangan itu melihat anggota Rorans yang dipimpin oleh Borikan yang siap menyerang tempat perdagangan tersebut. Prajurit tersebut pun memanah pemimpin Rorans, yakni Borikan. Namun Borikan menangkap anak panah prajurit tersebut. Lalu Borikan mengembalikan anak panah itu dan hampir mengenai Red Face. Akhirnya Xianlang keluar dari tubuh Red Face dan menyerang prajurit pertahanan dari dalam. Tapi ada satu prajurit yang dibiarkan hidup oleh Xianlang untuk dirasuki dan digunakan untuk menemui dan masuk ke kediaman Kaisar Cina yang diperani oleh Jet Li yang ada di kota kekaisaran Cina Tengah untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi di tempat perdagangan. Akhirnya Kaisar memutuskan untuk membangun pasukan yang perkasa di setiap keluarga yang akan menyediakan satu orang pria untuk menghancurkan para pembunuh. Prajurit tadi akhirnya meninggalkan kediaman Kaisar dan Xianlang pun keluar dari tubuh prajurit tersebut setelah mendengar keputusan Kaisar. Lalu Xianlang melaporkan tentang keputusan Kaisar untuk mengirim pasukan untuk mempertahankan jalur sutra kepada Borikan. Mengetahui itu, Borikan siap menghancurkannya. Scene pun berganti dengan memperlihatkan Mulan yang sudah dewasa yang sedang menunggangi seekor kuda. Di suatu hari rombongan prajurit Kaisar datang ke tempat di mana keluarga Mulan tinggal. Dan prajurit ini meminta satu orang pria dari setiap keluarga untuk ikut berperang melawan Rorans. Karena keluarga Mulan tidak ada seorang laki-laki selain ayahnya, maka ayahnya sendiri yang harus mengajukan diri untuk ikut berperang. Di suatu malam, Mulan melihat ayahnya yang sedang memegang pedang dengan tangan yang gemetaran. Ia pun mencoba memegang pedang itu dan menyamar menjadi seorang pria agar menjadi prajurit dan menuju ke kamp pelatihan. Ayahnya menyadari kalau pedang dan baju besinya dibawa oleh Mulan. Ibu Mulan menyuruh suaminya untuk menghentikan Mulan. Namun ayah Mulan tidak ingin mengekspos kebohongan Mulan yang berpura-pura menjadi seorang pria.
karena dia bisa dibunuh jika kebohongannya terbongkar. Akhirnya ayah Mulan berdoa agar Phoenix melindungi putrinya. Mulan yang sedang kelelahan memutuskan untuk beristirahat, dan keesokan harinya ia melihat burung Phoenix. Ia sangat bahagia dan ia pun melanjutkan perjalanannya ke kamp pelatihan. Setelah sampai di kamp pelatihan, di malam harinya Mulan terpaksa harus masuk ke dalam tenda bersama dengan prajurit lainnya. Di hari pertama latihan, Sersan Qiang mengumumkan jika membawa wanita ke kamp akan mendapat hukuman dan kematian, dan ketidakjujuran juga akan mendapat hukuman dan pengusiran. Setelah pengumuman, terlihat aksi bela diri dari Komandan Tang yang diperani oleh Donnie Yen. Kemudian di scene selanjutnya memperlihatkan latihan memanah dan berjalan menaiki sebuah gunung sambil membawa 2 ember air dengan tangan yang lurus. Di suatu hari di saat Mulan dan Cheng Honghui latihan menggunakan tongkat, Chen Honghui menjatuhkan tongkat Mulan. Mulan kembali mengambil tongkatnya. Tapi lagi-lagi Chen Honghui kembali menjatuhkan tongkat Mulan. Akhirnya Mulan mulai mengontrol dirinya dengan kemampuan Qi yang dimilikinya, yang selama ini ia sembunyikan. Setelah semua orang melihat kemampuannya, Mulan pergi meninggalkan tempat latihan dan menuju ke tenda. Ia menyesali apa yang ia lakukan tadi karena seharusnya dia menyembunyikan Qi-nya. Tiba-tiba 3 rekan setenda Mulan datang menghampirinya. Ia memuji kemampuan Mulan, tapi setelah memuji Mulan, mereka mengejek Mulan karena bau. Akhirnya Mulan memutuskan untuk mandi di malam hari. Tapi tiba-tiba Chen Honghui datang menghampirinya. Chen Honghui mengatakan bahwa dirinya tidak percaya setelah melihat kemampuan Mulan yang ia rahasiakan. Lalu Chen Honghui mengajaknya untuk berteman. Dan setelah Chen Honghui selesai berbicara, ia pun lalu pergi meninggalkan Mulan. Scene berganti dengan memperlihatkan anggota suku Rouran yang sedang mempersiapkan diri untuk berperang menghancurkan kota kekaisaran. Suatu hari Komandan Tang memanggil Mulan untuk bertemu, dan dia mengatakan kalau dirinya mengenal ayah Mulan. Ayah Mulan adalah prajurit yang hebat dan Mulan mewarisi kehebatan ayahnya. Dan Komandan Tang juga mengatakan kalau Qi yang dimiliki Mulan sangatlah kuat. Mendengar itu, Mulan akhirnya mencoba mengasah dan melatih Qi-nya di malam hari. Dan keesokan harinya ia berlatih kembali membawa 2 ember air di tangannya hingga ke puncak gunung dengan menggunakan kemampuan Qi-nya. Dan benar saja dia dengan santainya membawa 2 ember air tersebut. Sementara rekannya yang lain sudah kelelahan dan tidak sanggup lagi. Dan jelas saja hal itu membuat rekan-rekannya takjub melihat kemampuan Mulan. Scene pun kembali berganti dengan memperlihatkan suku Rouran menyerang kembali tempat perdagangan yakni Garnisun bersama dengan Xianlang. Sementara itu Sersan Qian kembali memberikan semangat dan kata motivasi untuk para prajurit yang akan berperang. Dan peperangan pun dimulai. Sersan Qian memerintahkan anggota pemanah untuk menembak. Akhirnya beberapa anggota suku Rouran terbunuh. Tapi pemimpin Rouran yang berada di barisan depan mundur dan memutar balik. Mengetahui itu, Komandan Tang memerintahkan prajurit berkuda untuk mengejarnya. Dan salah satu dari prajurit berkuda itu adalah Mulan sendiri. Salah satu anggota suku Rouran mengetahui bahwa prajurit kaisar mengejarnya, langsung membalikkan dirinya untuk memanah prajurit kaisar. Akibatnya 2 prajurit berkuda kaisar terbunuh karena terkena anak panah dari anggota suku Rouran. Dan Mulan pun membalasnya dengan menembakkan anak panahnya dan membunuh 1 anggota suku Rouran. Anggota suku Rouran kembali membalas dan membunuh prajurit berkuda kaisar hingga menyisakan 2 prajurit berkuda dan Mulan sendiri. Namun 2 prajurit berkuda yang bersama Mulan pun mundur. Akhirnya Mulan tetap mengejar anggota suku Rouran sendirian. Tapi pada akhirnya ia tiba di suatu tempat dan bertemu dengan Xianlang. Xianlang memiliki firasat bahwa Mulan berpura-pura menjadi sesuatu. Maka dari itu Xianlang memaksa Mulan untuk mengakuinya. Tapi Mulan tetap tidak mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya. Dan Xianlang pun kembali menghajar Mulan hingga membuatnya pingsan. Scene pun berganti dengan memperlihatkan pertarungan antara prajurit kekaisaran kaisar dengan prajurit suku Rouran. Dan tak lama kemudian Mulan pun sadar dan mendengar bisikan yang membuatnya berani jujur terhadap kebohongannya. Akhirnya Mulan membuang semua baju besi yang ia kenakan dan kembali bertarung. Setelah itu anggota prajurit Rouran menyadari dan berteriak mengatakan Mulan adalah seorang penyihir. Dan pada akhirnya semua anggota prajurit suku Rouran mundur.
Tidak sampai di situ, Xianlang mengubah dirinya menjadi burung dalam jumlah yang banyak dan menyerang pertahanan prajurit kekaisaran kaisar. Sementara itu, di sisi lain, anggota suku Rorans bersiap untuk melontarkan bola api ke arah prajurit kekaisaran kaisar. Melihat itu, Mulan langsung mengatur rencana dan berusaha untuk memancing dan mengalihkan para pelontar bola api tersebut. Dan pada akhirnya pelontar api tersebut mengenai salju dan mengakibatkan longsoran salju yang menyapu bersih anggota suku Rorans dan anggota kekaisaran kaisar. Untung saja rekan-rekan Mulan selamat dari longsoran salju tersebut. Kebohongan Mulan pun diketahui oleh Komandan Tang dan rekan-rekannya yang lain. Mulan meminta maaf atas kebohongannya. Tapi Komandan Tang sangat kecewa kepada Mulan karena telah mengkhianati resimen dan telah membawa aib kepada keluarga Hua. Dan Mulan mendapat hukuman pengusiran, yakni diusir dari tentara kekaisaran kaisar. Dan jika kembali lagi, Mulan akan dieksekusi. Setelah mendengar perkataan Komandan Tang, ia pergi dan merenungi kesedihannya. Tiba-tiba Xianlang datang menghampiri Mulan dan mengajaknya bergabung. Tapi Mulan menolak dan tetap ingin melindungi kaisar. Mulan kembali menemui Komandan Tang untuk menyampaikan agar segera ke tempat kaisar, karena hidupnya sekarang dalam bahaya. Tapi Komandan Tang tidak memperdulikan perkataan Mulan dan justru malah meminta pedang dan ingin mengeksekusi Mulan. Tapi Mulan tidak takut akan hal itu dan ia tetap melanjutkan perkataannya. Tapi lagi-lagi Komandan Tang tetap tidak percaya dengan perkataan Mulan. Tapi Cheng Honghui membela Mulan dengan mengatakan bahwa Mulan telah mempertaruhkan segalanya dengan mengungkapkan identitas aslinya. Dan Cheng Honghui juga mengatakan dia lebih berani dari pria manapun di sini. Setelah mendengar itu, rekan-rekannya mengatakan bahwa dia percaya kepada Mulan. Akhirnya Komandan Tang percaya kepada Mulan dan menyuruhnya agar Mulan memimpin mereka saat naik ke kota kekaisaran. Dan akhirnya mereka pun berangkat menuju ke kota kekaisaran. Sementara itu, anggota suku Roran sudah menyelinap masuk ke kota kekaisaran. Dan Xianlang kembali menjalankan aksinya dengan merasuki tubuh kanselir kekaisaran kaisar. Dengan begitu, ia dapat mengatur rencana dan memerintahkan semua penjaga kekaisaran agar berkumpul ke alun-alun. Tak lama kemudian Mulan dan rekan yang lain pun datang. Dan tiba-tiba saja anggota suku Rorans menyerang. Sementara itu Mulan diperintahkan oleh Komandan Tang untuk pergi melindungi kaisar. Tapi setelah Mulan sampai ke tempat kaisar, Mulan awalnya tidak menyadari kalau kaisar sudah tidak ada di kursinya. Dan ternyata yang duduk di sana adalah Xianlang. Tapi Mulan memanfaatkan hal itu dengan berbicara kepada Xianlang bahwa ada tempat untuk orang-orang seperti kita. Tapi Xianlang mengatakan bahwa sudah terlambat baginya untuk memilih jalan mulia. Tapi Mulan tetap meyakinkan dan meminta bantuan Xianlang agar menunjukkannya di mana kaisar berada. Dan pada akhirnya Xianlang menuntun Mulan menuju ke tempat di mana kaisar berada. Xianlang bertemu dengan Borikan dan mengatakan bahwa serangan telah bertemu dengan perlawanan yang sengit. Seorang prajurit wanita muda dari sebuah desa kecil yang memimpin tentara. Dan Borikan sangat marah karena Xianlang telah menuntunnya. Dan Borikan menembakkan anak panahnya ke arah Mulan, tapi Xianlang melindunginya. Akibatnya Xianlang terbunuh akibat dari anak panah Borikan yang mengenai dirinya. Mulan pun akhirnya bertarung melawan Borikan, dan Mulan berhasil menjatuhkan Borikan. Lalu ia pun melepaskan tali ikatan kaisar. Akan tetapi Borikan belum tewas setelah terjatuh. Borikan lalu mengambil alat panahnya dan memanah kaisar. Akan tetapi kaisar dapat menangkap anak panahnya. Mulan kembali menunjukkan aksinya dengan menendang anak panah tersebut hingga anak panah itu mengenai dada Borikan, dan pada akhirnya Borikan pun mati terbunuh. Karena Mulan berhasil menyelamatkan kaisar, Mulan pun diberikan tempat sebagai perwira di pengawal kaisar. Akan tetapi Mulan tidak dapat menerima tempat itu dengan alasan karena dia meninggalkan rumah di bawah kegelapan dan mengkhianati kepercayaan keluarganya dan memilih untuk kembali ke rumahnya dan menebus kesalahan keluarganya. Keesokan harinya Mulan pun kembali ke rumahnya dan meminta maaf kepada ayahnya karena telah mencuri kudanya, mencuri pedangnya, dan mencuri baju besinya. Tapi ayah Mulan mengatakan bahwa putrinya lebih dari segalanya. Tak lama kemudian Komandan Tang datang untuk memberikan hadiah berupa pedang kepada Mulan dan mengajak Mulan agar ia ingin menjadi perwira di pengawal kaisar. Dan akhirnya filmnya pun berakhir. Oke, demikian alur cerita film Mulan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.